Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul, apa bener nih manusia yang jadi tumbal pesugihan akan disiksa di dunia gaib? Tapi kalau mau ngebahas ini bisa panjang ya. Saya akan coba jelaskan agar teman-teman ini bisa mudah mencerna. Karena cerita ini dari sudut pandang yang saya tahu dan saya pahami dari pengalaman yang pernah saya lewati. Jadi jangan ngegas dan please jangan ceramah, dengerin aja. Tumbal itu adalah konsekuensi dari kerjasama yang dilakukan manusia dengan bangsa jin atau bisa juga iblis. Tapi biasanya iblis itu nggak mau ngotorin tangannya sendiri untuk melakukan pekerjaan remeh seperti itu ya. Karena iblis adalah mastermind, jadi selalu di belakang layar. Dia akan mendelegasikan anak-anak buah di bawahnya. Salah satunya adalah para jin. Kita sebut aja kerjasama ini dengan persekutuan. Dan perlu diketahui ya, tumbal sendiri adalah bunga yang harus dibayar dari apa-apa yang diminta manusia pada jin. Salah satunya misalnya kekayaan, lebih dikenal dengan pesugihan. Jadi bukan membayar nilai pokoknya. Karena untuk membayar nilai pokok, manusia yang bersekutu ini yang nanti akan menanggungnya sendiri. Jadi modelannya itu kayak rentenir, tapi versi jin. Tahu sendiri ya teman-teman ya, rentenir versus manusia. Itu udah nyiksanya kayak apa? Misalnya, lihat aja korban pinjol, itu kayak apa? Lah ini ama jin. Terus kenapa tumbal biasanya adalah orang-orang terdekat? Jangankan dengan jin, dalam kehidupan normal aja, manusia ini diharuskan berusaha dan berkorban untuk mendapatkan hasil. Seperti bekerja dulu baru dapat gaji. Nah, bekerja sama dengan jin itu ya sama seperti ini, tapi lebih beresiko. Kenapa? Ketika kita memutuskan bekerja sama dengan jin, misalnya dalam hal pesugihan, maka semua akal dan nurani kita akan tertutup. Hati kita membeku dan jin akan mempermainkan semuanya. Mulai dari emosi, logika, nurani, ambisi, birahi, keinginan memiliki, keinginan dipuja, bahkan mempertanyakan kuasa Tuhan akan nasibnya. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman. Kalau diduain atau dikhianatin oleh orang yang disayang, kalian gimana? Apakah marah, sebel, atau kesel, atau malah murka? Sama aja. Dengan Allah juga gitu. Jadi wajar aja kalau akhirnya Allah mengizinkan keburukan terjadi pada manusia agar manusia berpikir akan kesalahan yang sudah dilakukannya. Yang ditumbalkan kan gak salah. Ya bener emang gak salah. Tapi si penumbal gak peduli. Bertambahlah alasan untuk menghukum orang-orang yang bersekutu dengan iblis dan jin-jin tersebut. Dan teman-teman juga pasti tahu kan, kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Tapi ingat, Allah jugalah yang mengizinkan iblis menggoda dan mengganggu anak cucu Adam sampai kiamat, agar manusia berpikir akalnya dipakai. Dan Allah ini juga ngetes apakah akal yang diberikan pada manusia ini digunakan dengan baik atau tidak. Karena dari akal kita itu bisa tahu ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya yang harusnya bisa digunakan untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Dan baiknya Allah nih, itu kalau menurutku ya, korban tumbal yang tidak berdosa hanya akan bisa ditahan di dimensi jin sampai batas waktu umurnya habis. Setelah itu, dia akan diambil lagi oleh yang berhak. Siapa? Malaikat Israel. Dan ini pastinya atas perintah Allah. Maksudnya gimana? Misalnya, si A ini adalah karyawan. Dia meninggal di usia 50 tahun. Kemudian tanpa diduga, dia ditumbalkan oleh bos perusahaannya. Nah, di usia 30 tahun, si A ini tiba-tiba meninggal. Dengan catatan, dengan banyak cara bahkan bisa terlihat seperti kematian yang normal. 20 tahun sisa usia si A ini akan ditahan di dunia jin sebagai pembayaran bunga. Biasanya, ini dijadikan budak atau pekerja paksa. Dan dari cara mereka diperbudak untuk masuk penyiksaan juga. For your info, di dimensi jin ini, itu juga ada pembangunan ya. Biasanya berupa istana dan gedung-gedung gitulah. Tapi saya gak akan bahas ini, nanti makin lebar. Sementara
Si bos ini nanti kalau dia nggak bisa ngasih tumbal lagi atau kontrak persekutuannya habis dan dia nggak bisa memperpanjang, gantian dia yang diambil. Tapi bedanya dia akan ditahan sampai akhir atau sampai kiamat, disiksa habis-habisan sampai dirinya sendiri berubah jadi seperti bangsa jin yang menjadi sekutunya dan dipaksa untuk melakukan persekutuan yang sama dengan manusia. Ini seperti jaringan MLM kalau di dunia nyata. Bahkan teman saya pernah bertemu dengan sosok jin yang bentuknya udah gak karuan. Dia bilang seperti ini, "Dulu saya hidup seperti kalian, manusia. Kemudian saya melakukan pesugihan dan menumbalkan banyak orang dekat saya. Sampai semua habis dan yang tersisa adalah diri saya sendiri. Setelah sadar, saya sudah seperti ini." Maksudnya jadi bagian dari bangsa jin. Dan kesimpulan saya pribadi dari pernyataan sosok itu, Allah udah malas aja ngurusin orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Terus kamu memilih jadi bagian dari mereka, maka jadilah. Semua orang beriman tahu, buat Allah gak ada yang gak mungkin kan. Sedihnya, sekarang tumbal gak hanya menyasar ke orang-orang dekat, tapi bisa dipilih secara random. Dan ini lebih brengsek lagi kalau kata saya. Bukan hanya orang-orang terdekatnya, tapi demi memuaskan keserakahannya, dia gak segan-segan menumbalkan orang-orang lain yang gak ada hubungan apapun dengannya. Entah itu orang dewasa, anak-anak, pria, wanita, tua, muda, semua bisa jadi korban tumbal. Contohnya, di kota saya ini ada beberapa spot yang terlihat dalam tanda kutip. Beberapa jalan besar, jembatan, perlintasan kereta, tapi gak perlu tahu di mananya lah. Ntar dicari lagi. Kalau enggak, nanti pada nanya-nanya buat konfirmasi terus jadi viral. Nah, kalau udah viral, biasanya spotnya pindah. Nanti saya yang repot, harus mendeteksi lagi lokasi barunya. Saya cuma mau berpesan, jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah apapun agamanya dan kepercayaannya. Pamit sama orang tua, minta doa agar selamat dan dilancarkan semua urusan kita. Kadang yang nyelamatin kita tuh doa orang tua atau doa keluar rumah yang sudah kita baca atau doa orang yang kamu bantu di jalan tadi. Dan satu lagi, saya dapat titipan untuk menjelaskan bahwa korban tumbal sebenarnya bisa diselamatkan. Khusus yang masih hidup ya, belum diambil tapi sudah ditandain. Asal yang mau menyelamatkan ini harus rela berjuang mati-matian. Karena ini sama aja dengan memulai perang gaib. Sama halnya dengan perang di dunia nyata ya, yang tidak berlangsung hanya 1 jam aja, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Karena ini juga gede bahkan taruhan nyawa. Maka jika ingin menyelamatkan seseorang atau keluarga yang kena tumbal, memang gak mudah, harus cari cara yang tepat. Di sini letak trikinya ya. Kalau salah langkah untuk meminta bantuan ke tempat yang salah, justru akan semakin berantakan atau bahkan mau menolong pun akan celaka sendiri. Ya sekian cerita singkat kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.